给你们看看。 Izinkan saya menunjukkan saat saya tidak terlilit hutang. 22年的 Pada tahun 2022, saya dianggap sebagai bos kecil yang sukses. Memiliki perusahaan konstruksi dan pabrik pakaian seluas lebih dari 1.000 meter persegi, memiliki rumah, mobil, dan aset puluhan juta yuan. Namun, hal-hal tak terduga terjadi. Saya kehilangan segalanya dalam semalam, termasuk rumah, mobil, dan wajah saya yang paling tidak berharga. Sekarang saya benar-benar tidak punya apa-apa, dan saya terlilit hutang $670.000. Sejujurnya, periode ini adalah masa tergelap dan tersulit dalam hidup saya. Pada masa terburuk, saya bahkan tidak mampu membayar $7. Beberapa waktu lalu, saya menjual semua rumah dan mobil yang bisa saya jual untuk membayar karyawan dan melunasi hutang. Belakangan ini, saya juga telah menyesuaikan diri. Jangan takut Anda akan menertawakan saya. Sekarang, yang saya miliki hanya ratusan dolar. 我现在全身上下只有几千块钱。 Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China telah mengalami penurunan dan toko fisik tutup satu persatu. Tingkat penutupan di Guangzhou melebihi 80% dan banyak keluarga kelas menengah berada dalam krisis keuangan karena harga rumah yang jatuh dan hutang yang berlebihan. Mari kita bahas topik-topik ini hari ini. 今天收到一则令人震惊的消息。 Hari ini, saya terkejut dengan berita ini. Konon, tingkat penutupan toko fisik di Guangzhou mencapai 80%. Apa artinya ini? Ini berarti 8 dari 10 toko berjuang untuk bertahan hidup, dan banyak yang bahkan sudah terjebak dalam rawa. Setiap hari, pemilik toko tetap berada di toko, dengan penuh semangat menunggu beberapa bisnis, tetapi sangat sedikit orang yang masuk. Akhirnya, ada beberapa pelanggan yang tampaknya tertarik pada beberapa barang, tetapi mereka pergi online untuk membandingkan harga atau membandingkan dengan toko lain. Oleh karena itu, toko fisik dan pedagang e-commerce semuanya jatuh ke dalam perang harga yang sangat 这 memukul 对实 toko 体店 fisik. 冲击真的是非常的大。 很多人都已经破产了。 Banyak orang di Guangzhou telah bangkrut. Sekarang, 80% keluarga di Guangzhou sebenarnya berada di ambang kebangkrutan. Saya tidak bermaksud untuk menciptakan kecemasan. Anda harus tahu bahwa banyak orang di Guangzhou hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan susah payah. Bagaimana mengatakannya, jika uang tunai ditambah aset yang Anda miliki lebih sedikit dari kewajiban Anda, maka maaf, Anda bangkrut. Ambil contoh beberapa keluarga kelas menengah. Penghasilan bulanan mereka tampaknya bagus, $3.500. Tetapi setelah dikurangi cicilan KPR, cicilan mobil, pengeluaran harian, dan pengeluaran untuk orang tua dan anak-anak, mereka hanya bisa memiliki sisa $300 paling banyak. Mereka juga takut dipecat karena jika diberhentikan, mereka akan langsung bangkrut. Lebih sulit bagi orang seperti kita yang hidup dari kartu kredit. Siapapun yang dapat mengeluarkan uang tunai $1.400 segera, sudah memenangkan sekelompok orang lain. Saya telah berkecimpung dalam bisnis pinjaman di Guangzhou selama beberapa dekade, berinteraksi dengan perusahaan dari semua ukuran dan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sangat sedikit pemilik pabrik yang dapat memiliki $140.000 tunai untuk membeli mesin dan peralatan. Bisnis sulit dilakukan dan uang semakin sulit didapat, menjadi pengakuan umum bagi semua orang. Lihatlah berapa banyak toko di jalan yang mencari transfer atau menjual komoditas dengan harga murah. Jadi, jangan iri pada bos-bos besar yang mengendarai Mercedes-Benz dan BMW. Mereka semua terlilit hutang dan telah menggadaikan rumah dan mobil mereka 房子车子 berkali-kali. 抵押了一次又一次。 兄弟们，我跑路了。 Saudaraku, saya melarikan diri dengan hutang 5,6 juta dan saya melarikan diri sendirian. Jika hidup Anda tidak sesuai keinginan, berhentilah dan dengarkan cerita saya. 3 tahun lalu, saya sudah menjadi bos dengan nilai output tahunan lebih dari 100 juta RMB dan saya juga seorang pengusaha lokal yang terkenal. Nama saya Herbie Tsai dan saya adalah ketua Jen Yang Dao Automobile Company Limited. Sayangnya, hari ini saya muncul di hadapan Anda sebagai pecundang. Saya merasa tidak bisa lagi bertahan hidup dalam membayar hutang ini. Mungkin banyak debitur atau yang disebut bos sekarang sangat mirip. Kecuali hutang, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak bisa tidur siang dan malam dan tidak memiliki nafsu makan. Karena kurang tidur yang berkepanjangan dan bahkan depresi, saya kadang-kadang tidak dapat mengingat apa yang saya katakan semenit yang lalu. Dan saya lebih kurus dari sebelumnya, tidak ada yang saya inginkan. Sebagai bos kelahiran 1960-an yang dulunya sangat sukses, saya memiliki beberapa perusahaan, termasuk toko mobil 10.000 meter di Chin Electric di Shenyang. Tapi saya menghancurkan segalanya sendiri dengan membabi buta berinvestasi dalam proyek-proyek aset berat satu demi satu. Generasi yang lebih tua mengatakan bahwa butuh 10 tahun bagi Anda untuk mencapai kesuksesan ketika Anda mendaki lebih tinggi. Tapi satu malam sudah cukup bagi Anda untuk jatuh. Hari ini,
Saya benar-benar mengerti apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. 日如年，生不如死。 普通人怎么也想不到。 Sebagai senior di industri pakaian, saya tidak pernah menyangka bahwa kami tidak jatuh selama periode epidemi, tetapi kami jatuh musim panas ini. Dulu, pakaian dibagi menjadi musim sepi dan musim puncak. Tapi sekarang, tidak ada musim puncak untuk pakaian, hanya musim sepi. Pasar pakaian musim panas tahun ini sangat aneh. Di sini, pakaian musim panas tidak laku di awal musim panas sampai tidak ada penjualan selama beberapa hari berturut-turut. Situasi ini tidak akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Kemarin, seorang saudari yang telah menjalankan bisnis pakaian wanita selama 10 tahun datang untuk mengobrol dengan saya. Dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk berhenti bekerja setelah musim dingin ini. Menjual pakaian terlalu melelahkan. Dia mengatakan bahwa dia juga merekam video dan pakaiannya tidak mahal, tetapi tetap tidak ada yang datang ke toko. Terlalu tidak nyaman untuk tinggal di toko setiap hari dengan tumpukan barang di dalamnya. Dia mengatakan bahwa sebelumnya tokonya yang berukuran 30 meter bisa menghasilkan $14.000 per tahun. Dalam 2 tahun terakhir, $8.000 per tahun dan pada paruh pertama tahun ini, dia bahkan tidak mendapatkan gajinya. Dia mengatakan bahwa lebih baik menutup toko dan bekerja sebagai karyawan, yang akan lebih mudah tanpa perlu khawatir tentang penjualan harian. Sekarang saya juga sangat cemas dan dalam dilema yang tidak saya duga akan berakhir dalam situasi ini setelah 14 tahun menjual pakaian. 竟然到了今天这种状况。看看中产怎么变草根。 Mari kita lihat bagaimana kelas menengah menjadi kalangan bawah. Harga total sebuah kondominium untuk pasangan muda di Guangzhou turun dari $1,4 juta menjadi $1 juta, mengakibatkan kerugian $420.000 selama 3 tahun. Sekarang mereka telah berhenti membayar cicilan KPR mereka. Baru-baru ini, seorang wanita di Guangzhou menulis online tentang bagaimana dia dan suaminya beralih dari kelas menengah yang tak terlihat menjadi bangkrut, yang membuat orang menghela napas. Dia bekerja di kantor jalan. Meskipun penghasilannya tidak tinggi, pekerjaannya sangat stabil. Suaminya membuka perusahaan kecil dan menghasilkan sekitar $50.000 per tahun pada awalnya. Mereka menikah pada tahun 2017. Saat itu di Ponu Guangzhou, mereka membayar uang muka $56.000 dan membeli kondominium kecil 3 kamar tidur sekitar 90 meter persegi sebagai properti pernikahan. Pada tahun kedua setelah menikah, mereka melahirkan seorang putra. Mertua sangat senang dan datang membantu merawat anak mereka dan mereka hidup bahagia. Para blogger menyatakan bahwa pada saat itu, harga rumah secara nasional meningkat setiap hari. Setelah serangkaian perbandingan dan pemeriksaan, mereka menjual kondominium di Ponu dan meminjam sejumlah uang. Pada akhir 2019, mereka membeli kondominium 3 kamar tidur di distrik Tianhu dengan harga total $1,4 juta, membayar $4.000 per bulan untuk KPR. Tanpa diduga, karena epidemi, perusahaan suaminya tutup pada tahun 2021. Yang tidak mereka duga adalah pada tahun 2022, harga rumah di Guangzhou mulai turun dan kondominium mereka turun menjadi $1 juta. Mereka berusaha untuk tidak gagal bayar KPR agar mereka punya tempat tinggal, karena jika rumah dilelang, mereka akan kehilangan lebih banyak. Dengan cara ini, pasangan ini tidak punya waktu untuk merawat anak. Setelah bekerja, dia harus mencari pekerjaan paruh waktu di malam hari. Anak dirawat oleh mertuanya. Pasangan ini telah sepenuhnya jatuh ke dalam situasi bekerja untuk mempertahankan KPR. Kehidupan seperti itu terlalu sulit. Ini adalah akhir yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Jika itu Anda, apa yang akan Anda 你会怎 lakukan? 么办？ 花200多万在广州买的房子， Berapa harga kondominium yang saya beli di Guangzhou seharga $280.000? Ini adalah kondominium pra penjualan 3 kamar tidur kecil yang kami beli dengan uang muka $80.000 dan pinjaman $200.000 selama liburan May Day pada tahun 2020 dengan harga $3.300 per meter persegi. Kami benar-benar menjadi pembeli berisiko tinggi. Kami lahir setelah tahun 1995 dan dibebani dengan cicilan KPR dan cicilan mobil. Kami memiliki orang tua dan anak-anak yang harus ditanggung dan suami saya adalah satu-satunya yang mencari uang. Inilah mengapa pendapatan bulanan kami sebesar $2.800 tidak cukup untuk menutupi pengeluaran kami. Kondominium 80 meter ini tidak hanya mengosongkan tabungan kami tetapi juga menyebabkan hutang $56.000. Selain itu, biaya finishing $14.000 dan sekarang saya masih berhutang kepada bank $180.000 dalam pokok. Saya tidak pernah menyangka bahwa harga rumah akan anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Kondominium jenis yang sama di lingkungan yang sama dapat dibeli hanya dengan $200.000. Uang muka $80.000 hilang dan bunga $40.000 juga terisi. Untungnya, suami saya lebih optimis.
Dia mengatakan bahwa setidaknya kami telah tinggal di sini selama lebih dari setahun yang berarti kami telah menetap di kota tingkat pertama. Ini sedikit kenyamanan. 这房价再这样跌下去呢， Jika harga rumah terus turun pada tingkat ini, banyak keluarga di Guangzhou akan berantakan. Setidaknya 1 dari 6 keluarga di kota ini sebenarnya bangkrut. Hutang mereka telah melampaui aset menyedihkan yang mereka miliki hanya karena mereka membeli rumah dengan harga tinggi di Guangzhou dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu apakah Anda telah memperhatikan bahwa hal yang mengerikan sedang terjadi sekarang. Ada semakin banyak rumah yang disita di Guangzhou. Beberapa orang memiliki masalah dengan pekerjaan atau bisnis mereka bermasalah. Jadi sekarang mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman. Bahkan jika mereka menjual rumah, itu masih tidak akan cukup untuk membayar kembali pinjaman bank. 还是不够还银行之前所贷的款。去年在广州开店的 70% dari 50.000 pemilik restoran yang membuka toko di Guangzhou tahun lalu sudah bangkrut. Saya kira bisnis restoran tidak bagus tahun lalu, tetapi ternyata tahun ini masih dalam mode sulit yang sama seperti tahun lalu. Langkah-langkah saya mengumpulkan toko-toko yang telah ditutup tidak berhenti sejak awal tahun. Anehnya, 2/3 dari toko yang tutup bertahan kurang dari setengah tahun. Kehebatan perang harga tahun ini sampai-sampai konsumen mulai meragukan bahan apa yang mereka makan. Jika pemilik restoran tidak menurunkan harga, toko akan dikirim ke ICU. Bahkan jika harga diturunkan, itu hanya bisa bertahan untuk sementara waktu dan akhirnya akan tutup. Oleh karena itu, sebagian besar pemilik restoran memilih cara ketiga, melarikan diri dengan sewa 所 lama. 以大多数餐饮老板选择了第三条，欠租跑路。在20万人的城中村， Berinvestasi $110.000 di sebuah desa di kota dengan populasi 200.000, membuka restoran hotpot, dan menutup toko dalam waktu kurang dari 10 hari. Ketika saya, kakak monyet, datang untuk mengumpulkan peralatan, saya menemukan bahwa sebenarnya ada lemari pajangan dengan film luar utuh, tidak terpakai, diletakkan di pintu. Karena pasangan bos berasal dari Sichuan, wajar bagi mereka untuk membuat hotpot Sichuan, tetapi juga untuk menggabungkan masakan Hup, masakan Hunang, dan masakan kanton lokal. Mereka berpikir bahwa dengan aliran orang yang begitu besar, mereka akan menyajikan makan siang, makan malam, dan makan malam. Seluruh toko menginvestasikan $110.000 dan diperkirakan akan balik modal dalam 5 bulan, tetapi modal terkuras dalam waktu kurang dari 10 hari. Pemilik dulunya menjalankan pabrik karena tidak mudah menjalankan pabrik. Dia beralih ke catering. Tanpa diduga, persaingan di catering jauh lebih besar daripada di pabrik. Dulu, terlepas dari seberapa kompetitif pabrik, harga hanya bisa disesuaikan paling banyak sekali setiap 3 bulan. Sekarang, persaingan di catering begitu sengit, sehingga Anda mungkin harus mengubah harga setiap hari. Bos menghitung bahwa omset harian kurang dari 20% dari jumlah yang diharapkan dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan. Dia kehilangan $11.000 per hari selama 10 hari dan akhirnya mengakui bahwa ambang batas catering sama sekali tidak rendah. Dalam menghadapi ekonomi yang menurun, strategi PKC pada dasarnya adalah mengambil uang dari satu saku dan memasukkannya ke saku lain. Misalnya, untuk mempromosikan kendaraan listrik, juga dikenal sebagai kendaraan energi baru, pemerintah PKC telah memperkenalkan beberapa kebijakan dalam beberapa tahun terakhir untuk membatasi kendaraan berbahan bakar. Ini telah menyebabkan sejumlah besar dealer mobil bekas bangkrut. 今年至少有80%。 Tahun ini, 80% dealer mobil bekas telah tutup. Percayalah, lihatlah berapa banyak kendaraan listrik energi baru yang beredar di pasar sekarang. Sekarang, jenis mobil berbahan bakar ini benar-benar tidak populer. Lihatlah tempat kami dengan lebih dari 600 mobil. Sangat sedikit pelanggan yang melihat mobil dan setengah dari mobil telah berada di stok selama 3-4 bulan, sementara beberapa telah berada di stok selama lebih dari setengah tahun. Jadi pasar mobil bekas saat ini sangat buruk, terutama di Guangzhou, kota tingkat pertama, dan banyak dari mobil berbahan bakar ini dieliminasi setiap hari. Banyak pemilik mobil membeli kendaraan energi baru untuk menghemat bahan bakar. Bahkan beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengendarai mobil berbahan bakar di Guangzhou untuk mendapatkan plat nomor di sini langsung membeli kendaraan energi baru. Jadi, pasar mobil berbahan bakar di sini sudah jenuh.